Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya. Nah, kemarin kita sudah membuat UI dari aplikasi Al-Quran kita. Nah, sekarang saatnya kita memanggil data isi daripada Al-Quran tersebut. Nah, kebetulan saya memanggil API-nya itu dari dari website equran.id. Nah, mereka menyediakan API yang pertama daftar surat, kemudian detail suratnya. Nah, untuk yang pertama kita akan memanggil daftar suratnya dulu. Nah, ini kita copy, kemudian kita akan memasukkannya ke dalam Flutterflow di bagian API. Kita akan buat create API call, kemudian kita beri nama daftar surat. Oke, dan kita pastekan di sini dan pastikan metodenya itu get ya, karena kita mau manggil datanya ke dalam aplikasi kita. Nah, untuk metode-metode yang lain seperti post, delete, put, dan patch itu bisa kalian pelajari di kursus saya. Ya, nantinya akan saya share linknya di dalam deskripsi. Oke, kemudian selanjutnya kita tidak perlu menambahkan header, kita tidak perlu menambahkan key API dan lain sebagainya, karena API tersebut gratis dan tidak membutuhkan autorisasi. Selanjutnya kita akan tes API-nya, endpoint-nya ini kita tes. Dan sukses. Nah, ini karena responsnya terlalu banyak ya. Karena responnya terlalu banyak, jadi dibatasi cuma 50.000 karakter. Nah, kalau kalian misalkan kita harus memanggil sebuah endpoint yang di situ datanya itu banyak banget. Nah, ini kalian tidak dianjurkan manggilnya lewat Flutterflow ini ya. Kalian bisa menggunakan web-web seperti Postman dan lain sebagainya. Nah, kemudian data yang kita terima dari endpoint tersebut adalah ini ya, status 200 sukses, menandakan kalau panggilan kita sudah sukses. Biasanya kalau 400 itu gagal, kemudian atau kode-kode yang lain itu ada maknanya sendiri-sendiri. Nah, ini data yang kita terima adalah nomor, ini nomor surat ya, nomor, key-nya, nomor, kemudian value-nya 1, begitu seterusnya. Kemudian nama dalam bahasa Arabnya, nama Latin, jumlah ayat, tempat turun, arti, deskripsi, dan audio. Untuk audio yang ada di sini, itu adalah audio yang full satu surat. Nah, nanti di bagian endpoint yang lain, yaitu endpoint detail surat, ini kita akan menerima audio yang ayat per ayat. Nah, seperti itu ya. Untuk sementara kita tidak akan memanggil audio yang full ayat, full surat. Kita hanya akan memanggil audio yang ayat per ayat. Kemudian di bagian bawah, nah di bagian JSON path, di bagian recommended, nah ini akan keluar seperti ini, JSON path. JSON path ini hampir sama dengan cara kerjanya URL ya, cuman bedanya ini kita pakai untuk memanggil data yang dihasilkan dari API ke dalam aplikasi kita dengan menggunakan JSON path ini. Path itu artinya jalan. Nah, jadi kita memanggilnya dengan menggunakan alamat ini. Nah, alamat ini kebetulan menggunakan format JSON, makanya disebut dengan JSON path. Kemudian formatnya seperti ini ya, $, kemudian ada angel bracket, square bracket maksud saya, square bracket, kemudian titik 2, terus tutup kurung, kemudian titik nomor. Nah, square bracket ini biasanya merupakan tanda bahwa data yang dipanggil itu berupa list. Nah, jadi square bracket sendiri itu biasanya dalam beberapa bahasa pemrograman
itu digunakan sebagai simbol dari array atau list atau kumpulan data yang lebih dari satu. Nah, ini tipe list integer ini ya, nomor. Kemudian di sini ada nama dan lain sebagainya. Di sini ada tanda bahwa data-data yang dipanggil di sini adalah list. Ya. Oke, sudah, maka kita akan panggil, kita add call. Nah, maka API tersebut sudah resmi dipanggil dalam aplikasi kita. Akan tetapi di halaman ini API tersebut masih belum dipanggil. Maka kita harus memanggilnya di halaman ini. Di bagian ini, di bagian halaman atau scaffold, kita akan panggil API tadi, API call, kemudian daftar surat, confirm. Nah, ini sudah resmi terpanggil di halaman ini ya, tapi belum muncul ke permukaan. Nah, lalu bagaimana caranya biar muncul ke permukaan? Caranya adalah kita panggil lagi data yang kita terima tadi ke dalam list view. Jadi kenapa list view? Karena list view ini bisa menerima kumpulan data atau list. Berbeda dengan teks atau misalkan text field atau container, di mana text field dan container itu hanya bisa menerima satu data saja, tidak bisa menerima list. Maka dia akan menolak ketika dimasuki data yang lebih dari satu. Nah, seperti itu ya. Dia akan menolak, dan menolaknya itu biasanya dia mengharuskan untuk difilter, pilih salah satu saja yang mau ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk menampilkan kumpulan data secara utuh, ya, kita akan menampilkan semua daftar surat yang kita panggil tadi ke dalam list view ini, maka dibutuhkan widget yang bisa menerima kumpulan data atau list. Nah, widget tersebut biasanya berupa kolom, row, kemudian list view, atau page view, atau carousel, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali macam-macam widget yang bisa menerima data berupa list. Nah, ciri-cirinya widget yang bisa menerima data list itu biasanya dia akan muncul seperti ini, generate dynamic children. Nah, muncul bagian generating children from variable. Nah, seperti kita lihat misalkan di kolom, nah ini ada generating children, kemudian di bagian row juga sama, akan tapi ketika kita klik text, maka dia tidak ada. Karena dia hanya bisa menerima satu data saja. Seperti text field ini nggak ada, atau gambar ini juga tidak ada. Nah, itu ciri-cirinya. Akan tetapi, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, saya menggunakan list view karena list view ini sangat optimal untuk menerima kumpulan data dari pihak luar dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, itu perbedaan list view dengan kolom. Jadi, saya akan memanggilnya di dalam list view. Nah, cara memanggilnya, kita akan pilih generating children from variable, kemudian di sini saya beri nama, terserah ya namanya, data surat. Nah, kemudian value-nya atau isinya itu saya ambil dari daftar surat response. Jadi ini adalah nama API kita tadi, daftar surat response. Kemudian JSON body. Nah, lalu di bagian ini kita pilih yang no further change. Nah, seperti ini, confirm. Karena kita mau manggil semua data, ya. Jadi tidak ada data yang difilter, ya. Jadi tidak ada saya mau manggil data yang ini enggak. Kita mau manggil semuanya dulu. Kita panggil semuanya dulu, baru nanti kita filternya melalui widget-widget kita yang sudah ada di sini. Oke, jadi kita panggil semua dulu di balik layar dari list view ini ya. Di balik layar dari list view kita panggil semuanya dulu, kemudian kita confirm, jangan lupa kita confirm, maka akan muncul peringatan seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita memanggil database atau API yang berupa list, maka dia akan secara otomatis menggenerate setiap anak-anaknya
ya sama dengan bagian atasnya. Maksudnya bagaimana? Ini kita kan bikin ini ya, tadi kita bikin kolom ini, kemudian di dalam kolom ada banyak isinya ini ya, widget-widget ini. Nah, dia akan secara otomatis karena tadi datanya list, ya, tampilannya mengikuti bagian yang pertama ini. Nah, seperti itu ya. Tampilannya akan mengikuti bagian yang pertama ini. Jadi misalkan bagian pertama ini diubah, maka yang lain akan ikut berubah. Seperti itu ya. Nah, ini dia muncul 3, ini cuman sebagai pertanda ya, pertanda bahwa dia akan menggenerate data-data yang lain di bawahnya. Tapi sebenarnya ini nanti enggak 3 begini ya. Jadi dia akan, kalau menurut data tadi berarti ada 114 nanti. Jadi anak-anaknya akan menjadi 114. Oke, sudah selesai. Lalu, ini kurang rapi ya. Di bagian list view kita klik, kemudian properti, kita mau ada spasi, ada jarak antar itemnya, maka kita beri item spacing sebanyak 12. Ini opsional, kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Karena saya bukan UI designer, jadi mungkin tampilannya agak awkward, agak jelek mungkin ya. Nah, ini sesuai dengan selera kalian. Kemudian yang pertama di bagian teks. Nah, ini kita akan memanggil nomor suratnya. Nah, nomor suratnya kita akan milih data surat item, bukan daftar surat respons, bukan, tapi kita manggilnya data surat item. Ya. Kita klik saja. Klik. Kemudian di bagian ini kita pilih yang JSON path. Nah, seperti ini. Kemudian di JSON path-nya kita tulis titik nomor. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ketika kita ngetes API, itu kan responsnya kayak gini tadi ya. Responsnya kayak gini. Nah, ada square bracket, kemudian ada ini, ada titik 2. Nah, kayak gini kan tadi. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini menunjukkan kalau data yang ada di dalam JSON path ini merupakan list. Ya, merupakan list. Nah, karena kita sudah memanggil listnya, kita sudah memanggil kumpulan datanya di bagian list view. Di bagian list view kita sudah panggil. Jadi semuanya sudah masuk ke sini sesuai urutannya masing-masing. Nah, 1, 2, 3 dan lain sebagainya, tinggal kita panggil keluar saja. Maka square bracket di sini sudah tidak dibutuhkan. Jadi cukup kita manggilnya seperti ini. Jika kalian paksa untuk memanggil seperti ini, maka ya hasilnya itu begini nanti. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 114. 1, 2, 3 sampai 114. Seperti itu hasilnya. Nah, jadi enggak satu angka 1, 2, 3 enggak seperti itu, tapi semua angka dari 1 sampai 114 akan terpanggil di widget teks ini. Seperti itu. Nah, itu kan bukan yang kita inginkan kan, seperti itu. Ya, kita enggak ingin seperti itu, kita hanya ingin memanggil satu saja sesuai dengan urutannya. Maka dari itu kita hapus nih. Ininya kita hapus. Nah, maaf. Kita hapus, kita balikkan lagi. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi ini nanti akan keluar angka sesuai dengan urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia akan menggenerate data-data yang ada setelahnya secara otomatis. Kemudian di bagian Hello World, nah ini kita beri juga data, kita ambil dari data surat item. Data surat item, kemudian kita pilih yang JSON path. Nah, ini terus kita tulis nama Latin. Nah, seperti ini. Ini sesuai dengan JSON path yang keluar saat kita ngetes tadi ya. Ini bukan saya karang, enggak. Tapi ini muncul di bagian JSON path yang sudah kita tes tadi.
Nah, itu kalau kalian misalkan bingung ya harus lihat ke sana kemari. Nah, karena ini di rekaman ini saya mempunyai 2 layar. Yang satunya saya buka isi dari API-nya tadi, JSON path-nya saya buka, maka saya tahu bahwa ini adalah nama Latin. Nah, bagi kalian yang mungkin nggak punya 2 layar, mungkin kalian bisa manggilnya di Postman ya, di Postman. Kalian buka tab baru di Postman, panggil sesuai dengan endpoint yang sama dengan tadi, kemudian nanti kan akan muncul hasilnya. Kemudian nanti juga akan muncul JSON path-nya. Nah, di situ kalian bisa masukkan ke sini. Nama Latin, confirm. Kemudian untuk bagian bawahnya, saya mau isi dengan ini ya. Saya mau isi dengan yang pertama adalah arti dari suratnya, misalkan Al-Fatihah, maka di sini akan muncul pembukaan, kemudian dalam kurung, jumlah ayat, kemudian ayat, tutup kurung. Nah, jadi di situ ada 4 teks widget ya, ada 4 teks widget. Nah, daripada kita bikin seperti ini, misalkan kita bungkus ini ke dalam row, misalkan ya, kita bikin 4 kayak gini. Nah, seperti ini. Bisa tapi tidak praktis. Sangat-sangat tidak praktis. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, di Flutterflow mereka menyediakan ini ya, fitur combine text. Nah, fitur combine text. Kalau kalian yang berasal dari bahasa pemrograman apapun, biasanya ada satu konsep di mana kita bisa menggabungkan antar satu string atau teks dengan string lainnya. Nah, itu biasanya disebut dengan concatenation. Nah, itu. Nah, ini sama. Jadi kalau combine text ini sama dengan concatenation, jadi menggabungkan antara satu teks dengan teks yang lain. Nah, masalahnya teks yang ini itu kita manggilnya pakai ini ya, pakai JSON path. Nah, yang pertama kita panggil dari data surat item, kemudian JSON path. Nah, ini titik arti. Nah, ini nanti arti suratnya yang akan keluar ya, arti. Kemudian kita tambah lagi teksnya. Kita kasih spasi. Ingat ya, dalam concatenation itu mereka tidak mengenal spasi. Jadi walaupun ini terpisah, mereka tidak mengenal spasi. Jadi kita harus memberi spasinya secara manual ya. Ini spasi, kemudian buka kurung, add text lagi, kemudian langkah yang sama dengan tadi, data surat item, JSON path. Nah, untuk yang ini kita akan beri JSON path yang jumlah ayat. Nah, ini ada jumlah ayat dalam sebuah surat. Confirm, kemudian add text lagi. Nah, baru di bagian ini kita beri tutup kurung. Oh, maaf ya. Di bagian ini kita akan beri ayat, kemudian spasi, ayat, kemudian tutup kurung. Nah, jadi misalkan nanti Al-Fatihah pembukaan, tutup kurung, 7 ayat. Nah, seperti itu ya. Oke, confirm. Nah, selesai. Kemudian di bagian yang ini, kita akan isi dengan nama surat yang menggunakan bahasa Arab. Nah, itulah sebabnya kenapa kemarin saya memilih font Amiri, itu karena dia adalah font Arab. Data surat item, JSON path, kemudian tadi ini ya, isi JSON path-nya cuma nama begini, ini maksudnya nama Arab ya tadi, nama. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita coba apakah berhasil. Nah, sambil kita nungguin, kita perbaiki dulu ini ya. Ini terlalu mepet dengan
tulisan di atasnya saya kasih padding 4 seperti ini. Oke, sudah rapi. Sambil kita tunggu. Nah, ini sudah keluar ya. Sudah keluar. Nah, ini Al-Fatihah, Al-Baqarah sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian ini ada masalah ya di bawah. Ya, terjadi overflow. Ini karena kita tidak membuat kolomnya menjadi scrollable. Nah, kalau kita buat kolomnya menjadi scrollable, maka ini tidak akan terjadi overflow di sini nanti. Oke, kita reload. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui adalah jika kolom yang pertama itu kalian set menjadi scrollable, kemudian di bagian bawahnya ini ada tulisan primary dan kalian nyalakan, maka di bagian list view, nah di bawahnya ini primary-nya kalian matikan ya, Nah, seperti ini. Kenapa? Agar tidak terjadi bentrokan antara keduanya. Jadi nanti kalau misalkan ini di bagian primary-nya list view kalian nyalain juga, jadi ini akan menjadi bentrokan karena list view secara default dia akan bisa di-scroll secara default. Nah, itu. Nah, kalau kolom ini tidak. Secara default dia tidak bisa di-scroll, tapi bisa kita atur menjadi scrollable, kemudian kita atur menjadi primary. Nah, di bagian list view kalau juga primary, maka akan terjadi bentrokan di sana. Yang terjadi adalah kita justru malah nggak bisa nyekrol. Karena di bagian atas bisa scroll, di bagian sini juga bisa scroll. Nah, ini aplikasinya nanti bingung. Nah, ini pernah saya alami seperti itu ya. Jadi di bagian daftar suratnya ini malah nggak bisa di-scroll. Bisanya di-scroll itu di bagian pojok ini. Itu ketika jari kita menyentuh bagian pojok ini baru bisa di-scroll. Nah, ternyata kendalanya adalah ada 2 primary scrollable. Nah, solusinya adalah kita matikan salah satunya. Kalau di bagian list view yang primary kita matikan seperti ini, maka ketika kalian nyekrol, ini semuanya akan ikut ke scroll mulai dari atas sampai bawah. Nah, seperti itu ya. Akan tetapi kalau misalkan di bagian primary kita nyalakan, kemudian di bagian kolom primary-nya kita matikan, maka list view ini bisa di-scroll. Akan tetapi bagian yang atas, bagian ini yang bukan merupakan list view itu enggak akan ikut kena scroll. Jadi ini kayak tenggelam, di bagian ini tenggelam ya. Jadi scroll ini tenggelam. Ini masih tetap gini. Nah, saya ingin yang seperti itu ya. Jadi di bagian kolom ini saya matikan primary-nya, kemudian di bagian list view saya nyalakan. Kita lihat. Kita refresh lagi ya, karena tadi banyak perubahan, kita refresh lagi. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, sambil menunggu, kita akan panggil API yang kedua, yaitu API untuk isi suratnya. Nah, kita akan menuju ke equran.id. Nah, kemudian ini endpoint-nya, ini ya. Oh, maaf. Ya, yang ini. Nah, ini. Kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam API call kita yang ada di Flutterflow. Kita buat API baru, kemudian kita namakan isi surat. Method type-nya get, kemudian URL-nya kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, akan tetapi kita tahu bahwa di bagian belakangnya ini ada nomor. Nah, fungsi nomor ini apa? Fungsi nomor ini dia akan memanggil salah satu surat saja sesuai dengan nomor urutnya surat. Misalkan kita panggil nomor 1. Jadi API V2 surat kemudian 1.
kita tulis angka 1, maka dia akan memanggil hanya Al-Fatihah saja. Kemudian An-Nasr dan begitu seterusnya, ya, sesuai dengan nomor suratnya. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kita memanggil secara global, maka akan ada puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu teks yang akan terpanggil di situ. Jadi itu akan menyebabkan slow response. Jadi makanya oleh si pembuat API-nya ini diberi variabel, ya, di belakangnya diberi variabel. Jadi endpoint-nya ini akan berbeda-beda. Jadi di bagian nomor ini dia akan menjadi dinamis. Nah, misalkan nomor 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kita coba ya, kita copy ini, kemudian kita pastekan ke dalam browser, kemudian kita ketik 1, kita enter. Nah, maka yang keluar adalah data daripada surat Al-Fatihah. Nah, ini. Kemudian ketika kita klik misalkan nomor 112, maka yang keluar adalah data dari surat Al-Ikhlas. Nah, begitu juga dengan nomor-nomor yang lain sesuai dengan nomor urut surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, nah ini ya, sudah selesai. Oke, nice. Nah, oleh karena itu, apakah kita harus memanggil API sebanyak 114? Tidak. Kita cukup memanggil induknya, nah seperti ini ya, endpoint yang tidak berubah kita panggil seperti ini. Kemudian untuk endpoint yang berubah, jadi di bagian nomornya ini, berarti di bagian nomornya kita buat dia sebagai variabel. Nah, kita buat dia sebagai variabel. Caranya buat bagaimana? Caranya buat pakai ini square bracket, kemudian kita kasih nama nomor surat. Nomor surat seperti ini, kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ngasih tahu bahwa endpoint yang ini, endpoint yang bagian belakang, ini dia akan mengikuti variabel yang kita akan buat di bagian variabel ini. Nah, kita akan buat add variabel, kemudian kalian pastikan namanya sama dengan nama yang kalian masukkan ke dalam endpoint. Nomor surat, kemudian tipenya kita pakai string. Ya, string ya. String, kemudian is list false. Nah, kita coba nomor surat nomor 1 ya. Surat nomor 1. Nah, dia akan ngikutin variabel ini ya. 1. Nah, variabel ini nanti kita akan sesuaikan, kita akan samakan dengan indeks yang ada di dalam daftar surat. Jadi value dari variabel nomor surat itu kita akan ambil dari indeks yang ada di API daftar surat. Nah, ini. Jadi caranya agak tricky, nanti jangan khawatir, kita akan proses pelan-pelan ya sampai kalian paham. Kita coba tes nomor 1. Nah, keluar ya. Sukses. Kemudian ini Al-Fatihah keluar sesuai dengan nomor urutnya. Misalkan saya kita manggilnya yang surat-surat pendek aja biar nggak lama loadingnya. 115 ini nggak ada. Saya manggilnya yang 112. Nah, ini Al-Ikhlas sudah keluar ya. Jadi ini ada data, kemudian nomor, nama Latin, jumlah ayat, tempat turun, arti, deskripsi, kemudian audio. Ini audio fullnya, berarti ini audio fullnya. Full maksudnya full satu surat. Kemudian ini ada ayat, berarti kan data ini juga mengandung ayat, dan ayat ini berupa list. Ya, ayat ini berupa list yang isinya, yang objeknya adalah ini. Nah, ada nomor ayat, teks Arab, teks Latin, teks Indonesia, kemudian audionya juga seperti itu. Ini audio yang seperti saya bilang tadi, ini audio yang per ayat. Kalau yang bagian atas ini audio full, ini yang audio full satu surat. Nah, itu.
Oke. Kemudian di bagian JSON path yang recommended, ini saya pilih beberapa ya. Saya akan milih beberapa yang mungkin saya pakai nanti ketika saya memanggil data ini ke dalam UI. Yang pertama adalah ini, data nama Al-Ikhlas. Ini kemudian nama Latin, jumlah ayat, kemudian ini data ayat. Data ayat ini seperti yang kita tahu dia adalah list ya. Dia adalah list. Kemudian nomor ayat. Kemudian maaf, ini data ayat enggak saya panggil. Kita cukup manggil di bagian ini, di bagian teks Arab. Kemudian teks Latinnya enggak saya panggil. Saya akan memanggil artinya, arti bahasa Indonesianya saja. Kemudian audio. Ini. Kemudian akan saya panggil ini juga data surat selanjutnya, nomor. Jadi surat saat ini Al-Ikhlas itu kan nomornya 112. Nah, ini surat selanjutnya itu nomor 113. Ini juga akan saya panggil. Ini saya cukup panggil nomornya aja. Nah, ini akan ada, saya panggil nomornya ini. Nah, ini akan ada ini ya. Kenapa saya panggil ini? Nanti akan ada rahasianya. Jadi untuk next itu loh. Jadi misalkan di tanda panah itu saya klik next, maka dia akan menuju surat ke surat selanjutnya. Nah, itu kita menggunakan nomor ini. Kemudian ini data surat sebelumnya nomor. Ini juga saya panggil. Nah, cukup ya. Saya kira seperti ini. Sudah. Kemudian di bagian ini selected. Nah, kita harus ngasih nama nih satu-satu. Ini saya kasih nama Arab. Kemudian nama Latin. Nama surat maksudnya. Nama Latin. Oke, sudah saya beri nama seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, di bagian isi surat nanti kita hanya akan memanggil nama Latin, jumlah ayat, kemudian nomor ayat dan lain sebagainya. Kita nggak akan memanggil datanya, karena datanya ini kita panggilnya di halaman, di bagian halaman. Maka saya tidak memerlukan data ini, tidak kita perlukan. Jadi kita hapus saja ya. Kita hapus. Nah, seperti ini. Kita hapus semua. Karena kalau kalian panggil lagi datanya, maka datanya akan ikut kepanggil. Sedangkan data ini sudah dipanggil di dalam halaman. Logikanya seperti itu. Kemudian juga untuk ini, untuk ayat, kemudian teks Arab, ayat teks Indonesia dan lain sebagainya, ini juga ayatnya ini ya, saya hapus. Jadi begini saja. Kita akan panggil satu persatunya. Nah, seperti ini. Karena nanti untuk listnya kita akan memanggil di bagian list view. Seperti ini. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Ini kita matiin dulu karena ini semuanya single. Kita matikan listnya add call.
Kita kembali ke halaman UI. Nah, oke. Dari sini kita akan memanggil data dari API tadi ke dalam halaman. Seperti yang kita lakukan di halaman sebelumnya. Kita panggil di halamannya, di bagian halaman, query type, API call, kemudian isi surat. Nah, di sini kita tahu bahwa di bagian endpoint yang terakhir, yaitu bagian nomor surat, kita tadi sudah membuat bahwa endpoint yang terakhir ini, bagian endpoint yang terakhir, kita jadikan variabel. Kita akan memanggilnya dari sebuah variabel. Nilainya atau value-nya akan kita ambil dari sebuah variabel. Variabelnya yaitu nomor surat. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu dari mana kita mendapatkan value dari nomor surat? Ini kita cancel dulu ya. Kita cancel. Di bagian halaman ini, kita klik di bagian halaman. Ini ada langkah yang ketinggalan tadi. Kita akan membuat page parameter. Kemudian kita add parameter. Kita buat parameter indeks surat. Seperti ini. Kemudian tipe datanya string ya. Atau mungkin kita buat tipe datanya integer. Coba. Ini bisa nggak ya? Kita ulangi lagi, add backend query, kemudian API call, isi surat, variabel, nomor surat, kemudian isi suratnya dari ini, indeks surat. Oh, bisa ya ternyata ya. Ya, kita jadikan indeks surat ini tipe datanya integer ya. Oke. Nah, apa fungsi dari indeks surat ini? Kalau kalian ngikutin kursus saya, di situ ada keterangan bahwa cara untuk memindahkan data dari satu halaman ke halaman yang lain. Jadi begini ceritanya. Saya akan terangkan logikanya. Misalkan, ketika saya klik Al-Fatihah, maka di bagian ini saya akan memberikan sebuah action. Di bagian kolom ini ya, di bagian kolom ini akan saya beri sebuah action. Add action, kemudian actionnya navigate to, kita akan menavigasi ke dalam isi surat. Navigate to isi surat. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada parameter, kemudian ada define, ada pass. Define ini kalau kita mau bikin parameter untuk halaman selanjutnya. Pass ini kalau kita ingin mengumpan ya, atau kita ingin dari halaman ini kita ingin mengumpan sebuah data untuk ke halaman selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dari halaman ini kita mau mindah data untuk kita tampilkan di halaman setelahnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, di halaman setelahnya atau di halaman isi surat, kita membuat sebuah parameter yaitu indeks surat yang tipe datanya berupa integer untuk menerima data yang dilempar dari halaman daftar surat. Maka data yang dilempar tersebut harus berupa integer. Nah, paham ya maksudnya ya? Oke, kita praktekkan coba. Nanti kalian akan paham. Di bagian kolom kita sudah beri action, navigate to, kemudian kita pass. Nah, pass ini maksudnya kalau dalam permainan sepak bola, pass itu kita umpan ya, umpan. Kita mau mengumpan data, kita mau memasukkan data dari halaman ini ke halaman setelahnya atau halaman isi surat yang akan diterima oleh parameter indeks surat yang tadi kita sudah deklarasikan dia bertipe data integer. Nah, kemudian value apa yang akan kita lempar ke sana? Nah, kita beri value. Value-nya kita ambil dari data surat item, kemudian klik, nah, kemudian kita JSON path,
Ini yang akan kita lempar ke sana adalah sebuah nomor. Jadi nomor dari suratnya ini akan kita lempar ke halaman selanjutnya. Jadi kita cuma melempar nomornya saja. Kita cuma melempar nomornya saja. Jadi setiap kali user menekan atau klik di bagian daftar surat, misalkan user klik di bagian Al-Baqarah, maka secara otomatis dia akan pindah halaman ke halaman isi surat sambil membawa nomor suratnya. Ingat ya, yang dibawa adalah cuma nomor suratnya. Oke, sudah paham ya dari sini? Jadi ketika klik Ali Imran, maka dia akan pindah ke halaman isi surat dan dengan membawa nomor suratnya. Nomor 3, Anissa seperti itu, dan surat-surat yang lain juga seperti itu. Jadi setiap kali dia klik apapun, ya, dia klik surat nomor berapapun, maka yang dibawa ke halaman selanjutnya adalah nomor suratnya. Oke, kemudian di halaman selanjutnya, yaitu isi surat, parameter yang digunakan untuk menerima nomor surat tadi adalah parameter indeks surat. Nah, ini. Jadi parameter indeks surat ini masih belum berfungsi apapun, ya, masih belum berfungsi selama dia belum dipanggil. Misalkan ketika saya klik Al-Baqarah atau klik Al-Isra ini ya, maka otomatis indeks surat ini akan berisi angka 17 karena surat Al-Isra membawa indeks nomor 17. Maka indeks surat akan berisi 17. Seperti itu. Sudah paham? Nah, lalu apa fungsi daripada value indeks surat? Dia akan digunakan ketika kita mau manggil API-nya di halaman ini ya, isi surat, kemudian variabel nomor surat. Nah, di bagian value kita isi value-nya sesuai dengan value yang ada di dalam parameter indeks surat. Seperti ini. No further change, confirm. Nah, seperti ini. Maka ketika API ini dipanggil dengan endpoint ini sampai surat ini ya, sampai surat. Nah, kemudian isi surat nomor suratnya dia akan ngikut ke dia akan mengambil nomor surat dari bagian parameter di indeks surat. Nah, indeks surat ini nilainya nilai parameternya mengambil dari halaman sebelumnya, yaitu halaman daftar surat. Jadi misalkan ketika saya klik Al-Baqarah, yaitu surat nomor 2, maka secara otomatis nomor surat atau variabel nomor surat di sini akan menjadi 2. Nah, seperti itu maksudnya. Paham ya? Jadi nomor 4. Seperti itu. Jadi tergantung surat mana yang mau saya klik. Misalkan Ali Imran. Seperti itu, maka dia akan membawa indeks nomor 3 dan API ini, endpoint yang ini akan dipanggil, kemudian nomornya dia akan mengambil dari nomor yang ada di halaman sebelumnya ini. Sudah paham dari sini? Sudah paham ya? Saya anggap sudah paham. Kemudian setelah kita panggil isi surat, nah di bagian list view kita perlakukan sama seperti yang tadi ya. Di bagian list view ini kita akan memanggil ini data-data dari ayatnya ya. Jadi ini surat apapun, ini data-data dari ayatnya akan muncul di sini, data ayat. Saya beri nama data ayat. Oke. Kemudian saya akan mengambilnya dari isi surat response, kemudian JSON body, JSON path, custom, atau bisa kita panggil dari ini. Saya panggil tadi ya data ayatnya ya. Saya panggil, jadi kita tulis saja secara manual data ayat.
Ya, seperti ini. Kurang titik. Nah, sudah. No further change. Confirm. Nah, maka akan muncul peringatan seperti tadi. Oke, seperti ini ya. Maaf, ini kita belum ada jarak ya, antara elemennya belum ada jarak. Jadi kita kasih jarak di bagian list view, property, kemudian di bagian bawah ada item spacing, kita kasih jarak 12 pixel. Segini, cukup mungkin ya. Oke, sudah. Nah, di sini kita sudah memanggil endpoint ini, kita sudah panggil, kemudian isinya, data ayatnya juga kita sudah panggil di balik list view-nya ini, tapi kita belum menampilkannya ke bagian luar. Kita belum menampilkannya ke UI-nya. Nah, dari sini kita akan tampilkan di tulisan ini, kita akan menampilkan, sebelum kita tampilkan kita ganti dulu ya fontnya, kita ganti Amiri. Nah, ini kita akan menggunakan font Amiri Quran untuk judul ya. Untuk judul kita akan panggil Amiri Quran. Kemudian untuk nilainya, value-nya kita akan ambil dari JSON path. Isi surat response JSON path custom. Kemudian kita tulis data titik nama seperti ini. Oke. Cukup besar ya, cukup. Kemudian untuk ini, untuk yang bagian bawah kita akan panggil artinya. Data arti. Seperti ini ya. Data arti. Oke, sudah. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, ketika kita klik icon tanda panah ini, ya, sebelah kiri atau sebelah kanan, dia akan menuju ke surat sebelumnya atau surat setelahnya. Nah, itu. Dia akan menuju ke surat sebelumnya atau surat setelahnya. Nah, coba kita klik yang ini, kita klik yang sebelah kiri, dia akan menuju ke surat sebelumnya. Nah, kemudian kita beri action, add action, navigate to, isi surat. Jadi dia nggak akan kemana-mana, dia akan akan menuju ke halaman yang sama, yaitu halaman isi surat ini. Nah, akan tetapi dia akan membawa nilai baru, dia akan membawa indeks baru yang akan digunakan untuk mengisi parameter indeks surat. Sehingga nanti endpoint-nya ini, endpoint nomor surat, ini akan berubah. Nah, lalu dari mana nilai yang akan dibawa, dari mana indeks yang akan dibawa oleh icon tanda panah ini? Dia akan mengambilnya dari, ini, dia akan mengambilnya dari isi surat response. Kemudian seperti yang kita lihat tadi ya, di API result-nya, di hasil API-nya, data, titik, surat, titik, sebelumnya, titik nomor. Nah, seperti ini. Jadi dia akan membawa data surat sebelumnya nomor. Seperti yang kita tahu tadi bahwa, kita copy dulu ini. Seperti yang kita tahu tadi bahwa setiap panggilan API di endpoint, di satu endpoint, misalkan di sini kita panggil 112. Nah, setiap kali kita memanggil ini, sebuah panggilan, nah dia juga akan membawa ini surat selanjutnya nomor 113, kemudian nama dan lain sebagainya. Nah, dia kan juga bawa data ini. Nah, data inilah yang akan kita umpan, yang akan kita passing ke halaman selanjutnya, yaitu halaman ini sendiri, tapi dengan membawa nilai indeks baru yang akan kita masukkan ke dalam parameter indeks surat. Misalkan katakan sekarang halaman 112, kemudian ketika saya klik ini, dia akan menuju halaman ini lagi, akan tetapi dia akan mengisi indeks surat dengan nilai baru, yaitu nilai 111. Nah,
kalau misalkan untuk surat yang setelahnya sama, navigate to isi surat, kemudian dia akan membawa indeks baru yang kita ambil dari data surat sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya, ini kita buat sesudahnya nomor. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ketika diklik dia akan membawa indeks baru ke urutan berapa yang berupa urutan surat setelahnya. Kalau ini yang surat sebelumnya. Kemudian selesai. Ketika kita sudah selesai dengan yang ini, kita akan berpindah ke list view kita, yaitu isi dari ayatnya. Nah, untuk teks ini kita akan ganti dengan data ayat item JSON path, kemudian kita isi dengan ini ya, kita isi dengan nomor ayat. Nah, ini kita akan menampilkan nomor ayatnya. Nomor ayat seperti ini. Kemudian untuk ini akan berisi teks Arab. Teks Arabnya. Jadi ayatnya yang berbahasa Arab, isi ayat yang berbahasa Arab, teks Arab. Confirm, kemudian di bagian bawah ini arti ayat dalam bahasa Indonesia. JSON path teks Indonesia. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah di bagian audio. Nah, ini di bagian audio kita ingin ketika icon ini diklik, maka audio yang berisi bacaan dari ayat ini itu display ya, mengeluarkan suara audio yang terkait dengan ayat ini, yang terkait dengan ayat yang diklik. Misalkan ini ayat 1, ya yang keluar ayat 1, kemudian yang kedua yang keluar ayat kedua, begitu seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Kita add action, kemudian kita cari di sini play sound seperti ini. Kemudian namanya nggak usah dirubah, nggak apa-apa ya, tapi kalau kalian ingin ngubah juga nggak apa-apa. Audio type network, kemudian network path-nya kita ambil dari data ayat item JSON path, kemudian kita pilih. Nah, karena tadi ada banyak pilihan. Tadi ada banyak pilihan, ada yang Ibrahim Al-Dosari, kemudian ada yang Abdullah Al-Juhani. Ya, jadi ada banyak macam audio di situ ya. Ada banyak macam audio. Jadi kalau nggak salah tadi ada berapa ya? Ada 5 ya. Ada 5 macam qori. Ada 5 macam qori atau orang yang membaca Al-Quran. Jadi ada 5 macam suara. Ya, jadi bisa kita pilih salah satunya saja. Misalkan saya pilih yang nomor 2 ya. Saya pilih yang nomor 2, audio. Kemudian kan ini ada nomornya ya. Ada nomornya mana tadi? Audio. Nah, ini ada nomornya ini. Audio kita kasih 01 aja ya. Kita pakai yang nomor 1. Nah, seperti ini. Jadi saya milih yang audio yang nomor 1. Kenapa harus milih salah satu? Ya, karena ini adalah list. Jadi audio ini berupa data yang ada di dalam audio ini berupa list. Jadi mau nggak mau kita harus memfilternya. Atau kita panggil salah satunya saja. Nah, kita panggil yang nomor 1. Kenapa demikian? Ya, karena icon ini merupakan widget yang hanya bisa menerima single value.
bukan menerima list seperti halnya list view, kolom, dan lain sebagainya. Oke, confirm. Nah, kemudian volume. Nah, await playback ini jika diaktifkan, dia akan menunggu satu suara untuk selesai sebelum berlanjut ke suara yang lain. Nah, jadi ini sama dengan konsep dalam bahasa pemrograman Dart, await. Dia akan sebuah blok kode itu akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Jadi jika satu blok selesai, dia akan menunggu kemudian untuk dieksekusi selanjutnya. Seperti itu. Kita aktifkan saja. Kemudian sudah selesai ya teman-teman, sudah selesai. Kita coba dulu apakah panggilannya berhasil sesuai dengan harapan ya. Sesuai dengan harapan, kemudian kita panggil. Oke, ini sudah muncul ya. Kita coba, kita pilih yang Al-Baqarah. Ini masih loading. Nah, ini sudah keluar ya. Kemudian ini karena saya belum set dia menjadi scrollable, maka dia keluar bottom overflow seperti ini. Tapi yang jelas kita sudah sukses ya memanggil masing-masing suratnya. Kita coba lagi yang lain. Oke, surat Hud. Kemudian kita coba next. Masih error ya, masih ada error. Ini masih perlu perbaikan, tapi kurang lebih kita sudah sukses di sini. Di pemanggilan suratnya kita sudah sukses. Kita coba panggil Al-Fatihah, kemudian kita coba play suratnya ya. Apakah dia muncul? Oh, muncul ya. Oke, muncul. Oke, muncul. Nah, ini untuk selanjutnya kita akan beri sedikit animasi nanti di sini ya. Ketika ini di play, dia akan muncul icon pause. Kemudian ketika selesai, dia akan muncul icon play lagi. Nah, itu. Kemudian kita akan perbaiki bagian bawahnya. Juga kita akan perbaiki ini ya. Untuk next suratnya ini kita juga akan perbaiki. Nah, ini masih ada error. Masih ada error di sini. Kita akan perbaiki nanti. Nah, oke. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Next kita akan menyempurnakan aplikasi ini dengan berbagai hiasan, misalkan seperti animasi. Kemudian kita juga akan sempurnakan ini icon next dan icon previews-nya ini. Terus juga kita akan memberikan simple search. Ya, jadi ini biar ada fungsinya. Ini bukan hanya hiasan aja. Jadi ketika misalkan diklik cari surat ini, ketika diklik misalkan kita cari surat Yasin. Nah, seperti ini, maka yang muncul hanya surat Yasin. Nah, ini kan belum ada nih, belum ada fungsinya. Nah, di video selanjutnya kita akan buat fungsinya itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.